Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh kebaikan Tuhan kita bertemu kembali di New Day, New Blessing. Dan kita siap diberkati, amin. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh kebaikan-Mu hari ini kami ada. Dan kami tahu Engkau siapkan segala yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Bapa. Dan sebentar kami mau naikkan syukur kami, pujian kami, bersemua menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku kepadamu, Yesus, buat kebaikan-Mu. Terima kasih, dan kebaikan-Mu berlimpah, Yesus. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu, lewat sharing yang hendak hamba-Mu
bagikan ya Tuhan. Ada banyak manfaat, ada banyak hal perubahan di dalam hidup kami. Berkati telinga kami ya Tuhan, berkati hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menuntun langkah-langkah kami di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku. Tema New Day New Blessing pada hari ini adalah mengenai bersyukur secara radikal. Mari kita buka dulu di Kolose 2 ayat yang ke-7. Dikatakan bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita, maka ada salah satu yang Tuhan kehendaki, yaitu bahwa di dalam hati kita itu harus dipenuhi dengan melimpah, dipenuhi dengan rasa syukur yang melimpah-melimpah. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 sendiri, Tuhan juga berfirman bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah hal yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur secara radikal adalah ketika kita mampu mengucap syukur di dalam segala situasi, baik itu dalam situasi yang enak atau dalam situasi yang terkadang kurang menyenangkan di dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari. Bukan hanya ketika kita menerima berkat saja, tetapi ketika kita juga menerima berita yang tidak baik atau berita yang kurang menyenangkan dalam kehidupan kita. Bersyukur secara radikal adalah perubahan pola pikir kita dalam menyikapi kejadian-kejadian tersebut. Apakah kita tetap berpikiran positif atau kita malah melakukan reaksi yang negatif atau bahkan berkeluh kesah. Seperti dikatakan Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu Dia yang bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bersyukur secara radikal itu memang butuh proses, butuh usaha atau butuh banyak hal di dalam hidup kita. Itu butuh latihan dan butuh kerja keras. Saya kasih beberapa contoh yang bisa saya berikan bahwa seperti kita ketika kita berada di perusahaan, ketika kita ditegur oleh atasan atau leader kita, ketika kita dimarahin atau ditegur atas kesalahan kita, bagaimana reaksi kita? Bersyukur secara radikal adalah bahwa kita mempunyai hati yang siap menerima dan mau berkata, Tuhan terima kasih. Lewat teguran ini kami percaya bahwa hidupku akan mengalami sebuah perubahan dan perbaikan, bukannya malah berkeluh kesah. Bersyukur secara radikal juga bisa berkata seperti ini, Tuhan terima kasih karena lewat teguran dari atasan saya mengerti bahwa telinga saya masih bisa berfungsi dengan baik. Banyak orang yang mau saya katakan bahwa banyak orang yang tunarungu itu sudah tidak bisa mendengar lagi. Bahkan mereka sangat merindukan suara-suara teriakan atau suara-suara klakson yang kadang klakson mobil, klakson motor yang terkadang membuat bagi kita yang sudah terbiasa itu seperti suara yang sangat mengganggu. Contoh berikutnya, ketika kita tersandung saudara-saudaraku, apa yang kita ucapkan? Apakah perkataan-perkataan yang tidak membangun atau kita bersyukur kepada Tuhan? Karena saya masih mengingat bahwa beberapa tahun yang lalu ketika saya duduk ngobrol dengan teman saya yang kakinya diamputasi karena mengalami kecelakaan, dan ketika saya hendak duduk di meja tempat kami ngobrol, saya tersandung. Dan ketika saya duduk sambil ngelus ujung jari kaki saya, dia bilang gini, saya rindu rasanya tersandung meja seperti saudara. Atau seperti ketika saya di SMA dahulu, saya mempunyai seorang teman yang mempunyai sebuah alergi yang unik. Saya bilang unik kenapa? Karena ketika dia berkeringat secara berlebihan, maka kulitnya akan mengeluarkan ruam-ruam merah dan itu rasanya tidak enak bagi dia. Bahkan dia ketika jam olahraga pun dia harus berteduh di bawah pohon atau berada di tempat yang rindang supaya tidak terkena sinar matahari dan membuat dia berkeringat. Seharusnya ketika kita berkeringat di jalan atau ketika kita berada di atas motor,
kita juga harus bersyukur. Karena banyak orang-orang yang tidak bisa terkena sinar matahari dan mengalami kelainan kulit. Atau ketika kita pulang bekerja, kita merasa capek, kita merasa lelah, apa yang kita ucapkan? Seharusnya di dalam hati kita dan di dalam mulut kita mengucapkan rasa syukur karena masih banyak orang-orang lain yang sampai saat ini belum bekerja. Saya percaya di dalam Kristus yang membuat kita semakin kuat hari demi hari, kita pasti bisa akan melakukannya. Dan pada akhirnya seperti perkataan Tuhan Yesus sendiri, firman-Nya di 1 Tawarikh 16 ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, untuk sharing firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah dalam kehidupan kami hari demi hari, kami boleh terus mengucap syukur, bahkan di dalam keadaan yang tidak mengenakan sekalipun. Kami percaya Tuhan, lewat kasih-Mu, lewat kekuatan-Mu, dan lewat bantuan Roh Kudus, kami dapat mengalami hari-hari kami yang lebih baik. Di dalam keadaan yang tidak baik pun, kami akan merasakan kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.